Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Tegar Ikhwan Mustafa. Jadi kali ini kita bakal buat series baru, bukan science tapi social study atau kayak IPS gitu. Kalau science kan IPA ya, IPA, biologi, fisika gitu. Kalau social study ini IPS. Dan social study ini dibuatnya itu dari requestan atau dari otak nih, kepikiran otak ini gitu, misal nanti dibuat gitu, jadi nggak ada materi tetapnya. Nah, tapi di episode pertama ini kita bakal belajar tentang the Wallace Line and the Weber Line. Nah, inilah peta Indonesia dengan adanya Weber dan garis Wallace dan garis Weber, membagi Indonesia menjadi 3. Nah, untuk detailnya di next slide. Apa sih itu garis Wallace, garis Weber? Emang itu apa sih gitu? Emang kayak garis gitu? Nah, itu jawabannya benar, kayak garis. Singkatnya, garis Wallace dan Weber itu adalah garis hayal dari utara Indonesia ke selatan Indonesia yang membedakan jenis flora dan fauna Indonesia. Jadi kayak kalau misalnya ini tuh pembatas flora dan fauna. Nah, untuk garis Wallace itu terletak di antara Pulau Sulawesi dan Kalimantan sampai ke sebelah timur Pulau Bali dan membatasi area tipe Asiatik dan tipe peralihan. Nah, sedangkan garis Weber terletak di antara Pulau Maluku dan Halmahera sampai ke sebelah timur NTT dan membatasi area tipe peralihan dan tipe Australia. Nah, kita pertama bakal ngeliat dulu di perbedaan flora nih. Kalau Indonesia bagian barat itu sedikit jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata. Tapi kalau misalnya di bagian timur tuh banyak matoa tuh banyak banget. Nah, kalau di Indonesia bagian barat tuh banyak namanya nangka. Kita lihat kalau misalnya di daerah kayak di Jawa gitu, banyak nangka. Nah, tidak terdapat hutan kayu putih kalau misalnya di Indonesia bagian barat, tapi kalau di timur ada. Kalau di timur juga banyak pohon sagu, tumbuhan-tumbuhan sagu. Kita lihat juga kan kalau misalnya di daerah timur Indonesia tuh banyak banget gitu. Kayak kalau misalnya nggak ada nasi, sagu ini jadi makanan pokoknya gitu. Terus di bagian barat tuh ada jenis meranti-merantian yang sangat banyak banget. Ada 350 jenis. Dan terdapat berbagai jenis rotan. Gitu. Nah, kita lihat ilustrasinya dulu ya di next slide. Ketika kamu sedang ada di Indonesia bagian barat, apa itu ya yang panjang-panjang gitu? Oh, itu rotan. Kalau itu pohon-pohon yang besar itu apa ya? Oh, itu meranti. Kalau itu nangka. Jadi di sini banyak meranti, nangka, dan juga rotan. Bahkan meranti saja jenisnya 350 jenis. Ketika kamu sedang ada di bagian Indonesia Timur, ada pohon apa itu? Warnanya kok kayak putih ya? Oh, itu hutan pohon kayu putih. Berarti minyak kayu putih itu dari sana ya? Penghalang nyamuk kita. Oh, itu pohon sagu, salah satu bahan makanan pokok di Papua. Itu pohon matoa. Di sini banyak pohon kayu putih, pohon sagu, dan pohon matoa. Sangat berbeda ya. Nah, gimana tadi itu ilustrasinya? Bagus gak? Kalau misalnya bagus, komentar di bawah ya. Nah, sekarang kita bakal membahas perbedaan fauna tipe Asiatik, tipe peralihan, dan tipe Australia. Nah, di tipe Asiatik itu contohnya kayak ada gajah. Tipe peralihan ada hewan endemik Indonesia, Komodo dragon. Dan juga di tipe Australia ada
burung cendrawasih. Contohnya itu burung cendrawasih. Tapi detailnya di next slide. Fauna Indonesia bagian barat. Nah, fauna Indonesia bagian barat itu mencakup Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di sini juga banyak mamalia berbadan besar seperti gajah, macan, banteng, badak bersula satu yang ada di ujung kulon tuh, biasanya ada di ujung kulon, dan pesut. Nah, bagi yang nggak tahu pesut itu kayak lumba-lumba, cuman di air tawar di Sungai Mahakam. Nah, hewan reptil juga sangat beragam jenisnya, dari tokek sampai burung sampai kura-kura. Burung pun sangat banyak jenisnya. Contohnya ada kura-kura, ada pesut mahakam, ada gajah, ada badak, ada juga elang Jawa. Nah, biasanya elang Jawa ini nggak ada di perkotaan gitu. Di daerah aku itu banyak gitu. Kalau misalnya lagi sekolah aja gitu, kadang-kadang pas jajan ketemu aja gitu, ada terbang gitu. Kalau misalnya di perkotaan itu jarang banget. Fauna Indonesia bagian tengah. Nah, fauna Indonesia bagian tengah itu mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Timor, dan pulau-pulau kecil sekitar pulau-pulau tersebut. Kepulauan ini disebut Kepulauan Welles. Di sini banyak reptil termasuk komodo. Mamalia di sini banyak seperti anoa sampai beruang. Bahkan kuskus tinggal di daerah ini. Bagi yang nggak tahu kuskus itu kayak primata lah. Kakatua nuri dan rangkong termasuk burung endemik di fauna Indonesia Tengah. Nah, aku bakal kasih info dulu. Alfred Russel Wallace merupakan penjelajah dan ahli ilmu alam, antropologi dan biologi. Beliaulah yang membuat garis Wallace. Jadi, yang membuat garis Wallace ini beliau, gitu. Nah, contoh hewan yang hidup di Indonesia bagian tengah itu apa sih? Nah, ini dia contoh hewannya. Ada komodo, ada anoa, ada maleo, ada kuskus, dan juga rangkong. Nah, fauna Indonesia bagian timur atau fauna Indonesia tipe Australik. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut juga fauna tipe Australik karena beberapa hewan di sini mirip dengan hewan yang ada di Australia. Areanya mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Hewan yang tinggal di sini tuh kayak kanguru. Tuh kan, kenapa ini disebut Australik juga karena ya ada kanguru gitu. Karena kanguru juga ada di Australia. Wallaby juga tuh. Wallaby itu kayak salah satu keluarganya juga gitu, kayak sepupu dari kanguru. Ada landak irian, burung cendrawasih, kasuari, burung nuri, dan banyak lainnya. Contohnya ada landak irian nih, ini landak irian. Nih, ini landak irian. Ini burung cendrawasih. Ini kakatua nuri. Ini burung nuri, ini burung nuri. Salah aku. Maaf ya kalau salah. Dan ini wallaby. Nah, thanks for watching. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu membantu saya dan juga menyemangati saya. Dan kenapa harus subscribe? Karena kita mau ke 1000 sub. Jadi, thanks for watching. Maafkan apabila saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.